Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juragan Golok Banten. Kali ini Juragan sedang bersilaturahmi di salah satu pembuat golok khas Banten ya, yaitu golok Ciomas. Kali ini Juragan bersama empu kita atau tukang pandai kita, Kasuna ya. Ini salah satu praktisi dan salah satu pembuat yang terkenal di Ciomas. Ini Kang Suna. Nah, kali ini Juragan sedang memilih inti besi. Inti besi ini salah satu campuran dari golok khas Ciomas. Nah, ini perbedaan dari golok-golok yang lain. Kenapa ada inti besi? Inti besi itu salah satu campuran yang nanti digabung pada saat penempahan. Nah, ini salah satunya. Inti besi ini dari mana, Kak? Besi inti ini dari tanah-tanah yang bersejarah. Yang bersejarahnya itu dari zaman Kesultanan Banten. Ada Pandai dan tempatnya itu khusus tempatnya di area tempat Pandai Pondok Kahuru ya, di Pondok Kahuru. Kebetulan ini besinya besi inti Pondok Kahuru namanya. Nah, dan dulunya ini itu bukan bekas mesin atau bekas bukan. Jadi maksudnya ini bahan golok yang sudah ditempa oleh empu generasi di zaman Kesultanan Banten yang masih belum beres gitu. Nah, makanya banyak sekali di luar sana itu yang salah paham tentang besi inti. Di mana salah pahamnya? Oh iya tentu ini bahan golok Ciomas. Ya maksudnya bukan bahan golok Ciomas ini belum dibikin, tapi ini sudah ditempa di zaman Kesultanan Bantennya yang masih belum beres. Sehingga ini kami dapatkan juga tidak gampang gitu. Banyak ada beberapa hal yang harus dikerjakan sesuai dengan arahan-arahan luhur kami, sehingga kami juga dipercayai untuk mendapatkan besi artefak dari besi-besi inti dari tanah yang bersejarah itu. Nah, karena kalau berbicara kadarisasi ini lebih ke 99%. Ini tahun 2004 besi-besi inti ini itu pernah di lab ini di KS Krakatau Steel, dan hasilnya itu hasil di labnya itu 99% kadar besi yang berkandung dengan kadar meteoritnya ada, pasir marelanya ada, terus besi hajinya juga ada. Di sini sudah semuanya cukup lah gitu. Cuman dalam bentukan besi seperti ini itu ya tidak gampang, harus kita menjalankan di sisi ritual, di mana ritual ini bagian daripada tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua kami, sehingga sampai saat ini juga kami masih menjaga dengan perjalanan orang tua dulu gitu. Nah, makanya di tanggal 1 Mulud, selain daripada penyambutan di bulan Mulu, di malam tanggal satunya itu kita ada ritual, dan ritualnya pun itu bukan satu atau dua orang, kita membutuhkan orang banyak. Satu masyarakat saya kumpulkan, satu masyarakat saya undang untuk meritual bahan kita doa bersama gitu. Nah, kurang lebih orang itu yang saya kumpulkan ada 50 sampai 100 orang. Nah, di situ jadi banyak sekali ketika berbicara ritual itu dianggapnya ritual itu hanya satu orang, tapi kita di sini harus melibatkan orang banyak, salah satu kesepuhan, semuanya masyarakat di sini kami libatkan gitu. Bagian upaya syariat gitu ya, menyariat apa yang kami lakukan ini, karena ya itu tadi, kami ini merasa bahwa kalau ngomong sifat bersih ya kami kurang, masih belum tentu lah gitu. Kalau ngomongin dosa ya tentu masih banyak dosa ya. Nah, disitulah kita diwajibkan untuk untuk berjamaah doa bersama. Kalaupun doa kita tidak dikabul oleh Gusti Allah, ya tentunya ada yang lain juga, mudah-mudahan ada yang dikabul. Itulah manfaat berjamaah gitu kurang lebihnya. Jadi bahan golok Ciomas ini, makanya ya itu tadi ya, ada saran satu dari saya, dari golok Ciomas itu adalah sulangkar ya, tapi belum tentu sulangkar itu golok Ciomas. Nah, makanya sosialisasi seperti ini itu sangat
sangat saya apa namanya, tidak bosan-bosan lah untuk menyampaikan hal-hal ini. Karena apa? Karena sulangkar itu bukan daripada besi inti pun jadi sulangkar. Contoh ngambil dari besi-besi ranjang zaman dulu. Juga ranjang zaman dulu juga nggak masuk kriteria besi sulangkar semua. Ada yang jelek, ada yang bagus. Karena ada nomornya juga itu. Nah, jadi yang sulangkar di luaran sana juga kebanyakannya dari besi-besi ranjang aja gitu kan. Nah, sedangkan kalau golok Ciomas itu ya yang supaya menjadi sulangkar yang mewah, yang bagus, ya tentunya harus yang besi-besi inti ini gitu. Harus, ini wajib kalau golok Ciomas gitu. Apalagi untuk ngambil syaratnya itu ya ini. Jadi dulunya ini di tempatnya ini sampai 7 mulut guys. 7 mulut atau 7 tahun. Dalam penempaan 7 tahun di zaman era sekarang itu tidak ada yang sesabar kayak orang zaman dulu gitu kan. Nah, sehingga kami ambillah syarat-syarat dari besi ini yang sudah masuk syarat gitu, yang sudah ditempa dan didoa-doakan oleh orang tua, sehingga ini kami jadikan bahan baku yang cocok dan sudah masuk apa namanya, syarat-syaratnya gitu. Tentunya besi ini juga kita buat bukan hanya besi ini aja, nanti kita campurkan lagi dengan ada tambahan-tambahan besi yang lainnya gitu. Berapa lapis itu Kak? Kalau ngitung lapis itu sebenarnya mah ada yang 7 lapis, ada yang 9 lapis, belum dilipet-lipet lagi gitu kan. Nah, banyak Kak gitu. Nah, dari beberapa ini kan kalau kita bikin misalnya besi seperti ini kita pecah kan. Kita pecah, bukan besi segede gini kita tempat dijadikan satu bilah, enggak. Betul. Kalaupun ini dibakar, ini tidak kuat dalam pembakaran atau pijeran karena ini akan pecah, hancur dia. Makanya harus ada apa, campuran untuk penguat si besi ini dalam pada saat pembakaran gitu. Makanya karena itulah ini tidak bisa dimurnikan. Kalau dimurnikan ini rawan patah. Betul. Rawan patah atau di tempatnya nanti hancur gitu. Dan dalam teknik penempaannya itu ya itu tadi ada beberapa teknik, ada lipat, ada macam-macam lah gitu ya. Kalau soal ini mah nggak harus saya bahas, juga banyak yang sudah berkeliaran di media sosial. Nah, jadi yang pada intinya dalam pembakaran itu memiliki, atau dalam pembakaran atau apa proses itu memiliki kerahasiaannya masing-masing lah tentunya di setiap daerah lah gitu. Apalagi yang berbasisnya pusaka itu memiliki kerahasiaannya masing-masing. Dan kemudian juga karena bahannya ini kita ritual, kita doa-doakan, didoakan bahannya ini itu tujuannya yang pertama karena bahan ini itu yang usianya sudah abadan di dalam tanah, jadi kekuatannya ini bukan kekuatan manusia guys. Jadi ini kekuatannya sudah kekuatan alam, artinya tidak terbatas lah gitu kekuatannya, sehingga kita harus adab-adaban dalam melaksanakan ritual tersebut. Selain daripada itu, ketika sudah menjadi sebuah bilah golok, ini kita doakan supaya menjadi media untuk keselamatan, dalam bahasa Sunda nama kerkukundangan, kerkundang, kerageman, kerjaga diri gitu. Setelah menjadikan golok, setiap goloknya itu ketika sudah dipemilikinya itu supaya menjadi apa namanya, apa, senjata ageman atau untuk keselamatan pribadi gitu. Itu sudah kita apa namanya, tuangkan di dalam doa-doa tersebut setelah beres segala sesuatunya gitu. Nah, itu jadi bukan hanya sekedar dioles dengan palu sidenok doang guys gitu. Kalau dioles dengan palu sidenok doang mah atau golok biasa juga bisa kalau dioles dengan palu sidenok. Nah, jadi tapi golok Ciomas yang masuk kriteria yang asli ini wajib. Nah, itu yang kedua, yang terakhir nih. Jadi dalam pembuatannya juga dia tentu harus paham dan harus tahu baik itu syaratnya, baik itu ilmunya, tata cara dan lain-lainnya. Dan tidak semuanya paham gitu. Hanya kami yang meneruskan generasi
penerus, sebagai penerus empunya yaitu almarhum abah saya, ya kami pelajari dari almarhum abah kami gitu. Nah sampai saat ini ya kami jaga gitu. Adapun di luaran sana banyak yang oknum yang mengatasnamakan Golok Ciomas, ya kalaupun tidak ditempa dengan dipandai keturunan ya sama saja itu jadi golok Ciomas kaleng-kaleng gitu. Tentunya kita harus tahu dan paham betul terhadap pembuatan golok lah gitu ya, supaya menjaga keoriginalan, juga menjaga segala sesuatunya gitu, kurang lebihnya guys. Oke. Begitu dulur semua ya. Jadi golok Ciomas itu adalah golok sulangkar yang dibuat di daerah Ciomas. Dan bukan sembarangan orang yang bisa menempah. Tapi ada keturunannya itu atau leluhurnya ini memang sudah jadi penempah lah begitu, yang paham betul. Dan ini adalah salah satu yang wajib dicampurkan pada saat proses penempahan ya. Jadi gitu untuk sahabat-sahabat Juragan Golok Banten, jangan lupa like, comment, and subscribe semua channel sosial media kita. Bila mana ada yang minat golok Ciomas, bisa langsung hubungi Juragan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.